Jadi ketika kita sakit, maka kita harus ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyalahkan takdir. Ya Allah, kenapalah saya sakit? Ya Allah, saya tidak suka sakit. Sembuhkanlah saya. Itu kita tidak boleh seperti itu. Berdoa minta sembuh boleh, tetapi kemudian menyalahkan takdir itu tidak boleh. Maka kata para ulama, kita harus ridho dengan sakit itu sebagai anugerah atau sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita semua kelak masuk surga bersama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang tema akidah, yang mana kita membahas tentang al-imanu biyaumil akhir, itu beriman tentang hari akhirat. Salah satu rukun iman yang harus kita percayai, bahwa kita harus mengimani ada kehidupan setelah kematian, dan itulah yang disebut dengan yaumul akhir, hari kiamat atau hari akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal manazilil akhirati al-qabr. Perjalanan pertama akhirat itu adalah kuburan. Jadi al-qabr. Dan sebelum masuk ke kubur didahului dengan kematian. Karena tidak mungkin orang dikubur kecuali setelah sudah mati. Kalau dikubur sebelum mati itu namanya dikubur hidup-hidup. Dan itu tidak boleh menzalimi. Maka perjalanan pertama sebelum al-qabr yaitu adalah al-maut, kematian. Dan biasanya yang menjadi pengantar kematian itu adalah al-marad, sakit. Maka oleh karena itu ketika para ulama membahas tentang kematian, maka dimulai membahas dengan sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hambanya itu dengan takdirnya masing-masing. Ada yang meninggal didahului dengan sakit, ada juga yang meninggal dengan tiba-tiba, mautul faja'ah. Jadi tiba-tiba tanpa ada sebab, tanpa ada apa, tiba-tiba meninggal dunia. Bisa juga. Dan itu pertanda daripada dekatnya hari kiamat. Jadi kalau banyak orang meninggal tiba-tiba, itu sudah pertanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan tuntunan bagaimana sikap kita ketika menghadapi yang namanya sakit. Maka ada adab-adabnya. Yang pertama, bahwa sakit adalah merupakan ketentuan dan ketetapan Allah yang kita harus ridho. Jadi ketika kita sakit,
maka kita harus ridho dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyalahkan takdir. Ya Allah, kenapalah saya sakit? Ya Allah, saya tidak suka sakit. Sembuhkanlah saya. Itu kita tidak boleh seperti itu. Berdoa minta sembuh boleh, tetapi kemudian menyalahkan takdir itu tidak boleh. Maka kata para ulama, kita harus ridho dengan sakit itu sebagai anugerah atau sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bertentangan dengan usaha kita berobat. Bukan berarti kita ridho, adalah sakit tidak apa-apa, mau mati-matilah sekalian. Itu tidak boleh pula begitu. Karena kita tetap harus berusaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala alaihi dawa." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Maka setiap penyakit yang ada di atas muka bumi ini, insya Allah obatnya ada. Cuma mungkin belum diketemukan. Tapi obatnya ada, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berusaha. Kalau orang sakit, kita berusaha untuk berobat. Jadi kalau sakit, kita berusaha untuk berobat. Usaha kita ini bukan berarti bertentangan dengan tawakal dan ridho. Jadi kita berusaha berobat itu adalah niatkan ibadah. Kalau usaha kita itu menjadi wasilah kesembuhan, berarti sesuai dengan usaha kita dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah berobat kemana-mana, sudah berusaha tidak juga sembuh, berarti Allah belum menghendaki. Karena obat, dokter, segala fasilitas kesehatan itu tidak dapat menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Antas syafi, engkau yang maha penyembuh ya Allah. La syifaa illa syifa'un, tidak ada kesembuhan kecuali darimu ya Allah. Maka ketika kita berusaha ingin berobat, itu dulu yang harus kita tanamkan, akidah kita yang harus kita perkuat. Karena kalau nanti uangnya sudah banyak keluar, sudah keluar negeri, sudah ke rumah sakit mahal, sudah pergi keliling dunia berobat, tapi tidak juga sembuh, dan dia mengandalkan usahanya, maka alamat dia akan kecewa kalau tidak tercapai. Maka kata para ulama, usaha berobat tidak boleh menyalahi tawakal. Berobat itu adalah usaha, sembuh tidak sembuh, kita sudah dapat ibadah, sudah dapat pahala. Kalau sembuh, alhamdulillah. Nah, maka tetap kita harus berusaha secara maksimal. Jadi tidak boleh pula kita berpasrah, tetapi harus ada usaha. Mungkin usaha orang beda-beda, ada yang ke dokter, ada yang alternatif. Yang penting jangan ke dukun. Maksudnya dukun di sini yang pakai berbagai macam trik, nanti digigitnya paha kita keluar paku kan gitu, digigitnya tangan kita keluar keluar berbagai macam benda-benda. Nah, itu kan sudah dijelaskan bahwa itu hanya sebagai manipulasi, dan hal-hal yang seperti ini sering terjadi, seringkali menyebabkan pada pelecehan, terutama kepada perempuan. Maka oleh karena itu jangan mudah percaya kepada dukun. Nanti harus di tempat yang gelap, harus berdua-duaan. Itu jangan mau, itu sudah mencurigakan. Dan kalau kita mendatangi perdukunan yang jelas-jelas dia melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berdosa. Maka berobat adalah usaha, tetapi sesuai dengan tuntunan syariat. Itu yang pertama, adab kita ketika kita sakit. Maka tetap berusaha maksimal, tetapi juga tetap tawakal maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika orang sakit. Kalau kita sakit, kita berobat, kita bertawakal. Nah, sekarang orang sakit, maka di antara adabnya
kita mendoakan, kita mengunjungi. Dan saudara kita yang sakit, kata Nabi SAW, saya sedang sakit, kenapa tidak mengunjungi saya? Maka ada yang berkata, bagaimana kami mengunjungimu wahai Allah, sementara engkau Rabbul Alamin yang tidak tampak? Maka kata Allah, hambaku sakit, kalau engkau mengunjunginya, lawajadtani indahu. Hambaku sakit, kalau engkau mengunjunginya, maka aku di sisinya. Maka kalau orang sakit, ada sahabat kita, keluarga kita, saudara kita, maka kita berusaha untuk mengunjungi. Kecuali kemarin COVID, itu tidak bisa kita kunjungi. Jadi penderita sakit COVID itu kasihan juga, karena dia sendiri. Untunglah yang kena satu keluarga, masuk rumah sakit satu keluarga. Kita berlindung kepada Allah agar wabah tidak kembali lagi dan kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Maka kita disunahkan mengunjungi, mendoakan, menghibur dia, jangan membuat dia putus asa. Di antara adab kita kepada orang yang sakit, mengunjungi dia, menggembirakan hatinya, memberikan semangat dia agar bagaimana bisa sembuh, memberikan motivasi dalam hidupnya. Jangan dibuat dia putus asa. Wah, ini gara-gara bapak ini banyak dosa ini makanya sakit. Itu membuat dia semakin sedih. Atau misalnya, wah kalau penyakit seperti ini nih, kemarin saya punya teman, ini cuma 3 hari dia meninggal dunia sudah. Jadi dia makin drop, makin putus asa. Kalau begitu, yang sakit berkata, ngapain kunjungi saya? Mending gak usah kalau begitu. Maka mengunjungi orang sakit itu juga ada adabnya. Jadi kita menghibur dia, mendoakan. La ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa, sakit ini datang dari Allah. Insyaallah sakit ini menjadi penggugur dosa-dosa. Karena sakit itu kalau kita sabar dan tabah dan kita ridho terhadap pemberian Allah, maka sakit itu menjadi penggugur dosa-dosa kita dan juga menjadi pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang beriman itu tidak ada yang sia-sia. Sakit pun sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka kalau kita sakit, kita sambil berusaha dan hati kita ridho menerima ketentuan Allah, maka sakit itu menjadi penggugur daripada dosa-dosa kita dan juga menjadi wasilah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengantar daripada kematian. Nah, di saat kemudian orang sakit dan sakitnya itu menjadi asbab kematian, itu ada beberapa hukum secara fikih yang para ulama ambil. Pertama, bahwa orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, dia boleh tidak berpuasa dan diganti pada hari yang lain kalau dia sembuh. Tapi kalau tidak, dia bayar fidyah. Maka di antara orang yang boleh bayar fidyah karena sakitnya itu adalah sakit yang keras, tidak ada harapan sembuh. Yang kedua, orang yang sakit keras ini itu tidak boleh dibatasi oleh syariat untuk memberikan hibah lebih dari sepertiga. Jadi kalau orang sudah terbaring dan sakitnya itu sudah keras, diduga sakitnya ini adalah sakit yang mengantar kepada kematian, maka secara hukum fikih itu tidak boleh memberikan hartanya lebih dari sepertiga hibah. Jadi sudah dibatasi. Jadi kalau dia sedang sakit parah, lalu kemudian dia bilang, saya berikan kepada si fulan separuh harta saya, kemudian dia meninggal, maka pemberian itu tidak dilaksanakan secara keseluruhan, tetapi hanya batasnya sepertiga. Karena dikhawatirkan memudaratkan ahli waris yang lain. Jadi ada batasannya, dibatasi. Begitulah hukum fikih menjelaskan. Kemudian juga menuju kepada orang yang sedang sakit, ketika dia sudah mendekati daripada ajalnya, mendekati kematian, maka orang yang berada di sekitarnya ini disunahkan atau dianjurkan kepada kita
untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, lakinu mautakum kalimat la ilaha illallah. Talkinkan kepada orang yang sudah mau meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Tapi agak dipastikan dulu bahwa dia memang sudah sekarat. Jangan dia masih sakit agak-agak lumayan gitu. Cepat la ilaha illallah. Dia tersinggung pula, dia ini saya sudah cepat mati nampaknya nih. Maka harus diperhatikan. Karena orang mau mati itu ada tanda-tandanya. Orang-orang yang sudah, orang tua kita yang sudah terbiasa menghadapi orang mati, orang meninggal, itu katanya mulai dari kaki, dingin dia. Makanya kalau sakit sering pegang-pegang kaki. Kalau sudah mulai dingin, ini kayaknya tanda-tanda kan. Jadi kata orang tua kita yang sudah pengalaman itu, ruh itu mulai ditarik dari kaki. Jadi dia pelan-pelan dingin. Nanti bertahap dia naik ke atas, dingin. Jadi kalau sudah begitu, itu menurut yang pengalaman. Karena saya tidak tahu juga, karena belum pengalaman mati lagi kan. Cuman kalau orang tua kita yang pengalaman, katanya mati itu, orang meninggal itu dimulai dari kaki dinginnya, bertahap. Nanti sampai naik ke atas, terus naik, nanti berakhir di mulut tenggorokan, nanti yugargir dia. Makanya kata Nabi SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum dia yugargir, gargar. Karena nanti katanya sampai di mulut itu, sampai di tenggorokan, kemudian keluar dia, selesai. Kalau itu disertai dengan kalimat la ilaha illallah, maka kata Nabi SAW, man qala akhir hayati kalimat la ilaha illallah, siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semua insyaallah husnul khatimah. Mudah-mudahan dimudahkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu harus kita biasakan, karena kata Nabi SAW, al-mar'u yamutu ala ma alayhi. Seseorang itu meninggal sesuai dengan kebiasaan. Maka harus kita biasakan selagi masih sehat, la ilaha illallah. Jadi apa yang terbiasa dalam hidup kita, itu pula yang akan hadir ketika kita menghadapi sakaratul maut. Yang terbiasa mencarut ya, itu sakaratul maut bisa mencarut itu. Maka tidak boleh kita membiasakan kalimat-kalimat yang buruk. Karena kematian itu dia semacam mabuk orang itu. Jadi kalau sudah mabuk, apa yang menjadi kebiasaan, maka itulah yang bisa hadir. Maka di situ pentingnya kita membiasakan kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan itu yang hadir di penghujung hidup kita. Lalu kemudian itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mentalkinkan tadi Bapak Ibu, jadi kalau ada orang mau meninggal ini, jangan takut. Terutama orang tua kita, keluarga kita, saudara kita. Karena ada juga orang mau meninggal malah dia takut. Apa yang ditakutkan? Orang mau meninggal malah dia pula yang lari kan gitu. Maka kalau orang sudah mau meninggal, didekati dia secara pelan-pelan dan diperlakukan secara lemah lembut dan dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah, pelan-pelan gitu. Nanti kalau dia belum ikut, diulangi lagi secara pelan. La ilaha illallah. Jadi pelan itu, tidak tergesa-gesa. Dia belum juga mengucapkan, ulang sekali lagi. La ilaha illallah. Pelan. Kalau 3 kali kata para ulama dia tidak mengucapkan, istirahat dulu. Takut dia malah nanti memberontak dan mengatakan saya tidak mau mengucapkan itu. Itu yang dikhawatirkan. Karena kan perang ini, di saat menghadapi sakaratul maut itu
malaikat dengan iblis itu berperang dia. Betul iblis ikut aku, kata malaikat ucapkan. Jadi harus secara pelan-pelan. Jangan kalau tak mau bilang la ilaha illallah, kamu bilang apa? Kamu bilang juga. Itu dia yang perlu mati duluan nampaknya. Jadi harus diperlakukan secara pelan, secara lembut. Apalagi kalau itu orang tua kita, keluarga kita. Makanya saya kadang heran di jalan itu. Kadang orang kecelakaan dan dia misalnya parah tabrakan, kemudian dia menghadapi sakaratul maut di jalan. Orang tidak ada yang mau mendekat, semua pada takut. Kenapa harus begitu? Orang yang sudah sakaratul maut itu perlu kita kasihani. Dan kalau kita bareng-bareng, tidak mungkin kita yang tertuduh lalu kemudian kita yang dituduh melakukan kejahatan kepada dia. Jadi pernah saya mendapati orang kecelakaan di tengah jalan, sudah bersimbah darah, dan dia sudah dalam pikiran saya, ini kayaknya sakaratul maut nih. Nah, orang semua menonton. Saya bilang, kenapa tidak dibantu? Nanti kita yang kena. Saya bilang, semua kita menjadi saksi, kita bareng-bareng. Oh, jadi barulah pada maju dan kita pegang bersama-sama. Untung tidak sakaratul maut. Jadi belum jadi sakaratul maut. Tapi mulutnya sudah berbusa dan dia sudah. Makanya justru orang yang sudah mau meninggal ini perlu kita kasihani, perlu kita dekati, jangan dijauhi. Maka disitulah tanggung jawab kita sebagai orang yang sehat, sebagai orang yang hidup, terutama keluarga. Makanya ada juga orang kan tidak mau orang tuanya itu dimasukkan ke dalam ICU. Walaupun secara syariah kita diperintahkan untuk usaha secara maksimal mungkin usaha untuk berobat. Tapi kalau ada juga yang mengatakan kalau dia sudah tidak ada harapan lagi, biarlah bersama dengan kita, biarlah dituntun sampai akhir hidupnya, diucapkan, ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Nah, karena itu adalah merupakan tanggung jawab kita bagi orang yang hidup di sekitarnya. Kata Nabi SAW, talkinkan itu. Tapi ketika orang tidak mengucapkan itu, bukan berarti dia suul khatimah. Karena bisa jadi dia tidak mengucapkan secara lisan, tapi hatinya tidak pernah berhenti untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin dia lisan tidak berkata, tetapi hati tidak pernah terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah pentingnya zikir hati. Tidak hanya sekedar zikir lisan, tetapi juga bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensi dari kematian. Jadi kalau sudah mati, kullu nafsin za'iqatul maut, ada konsekuensi. Yang pertama, ketika orang sudah mati, sudah meninggal, maka itu sudah pindah alam. Itu sudah konsekuensi, pasti itu. Maka oleh karena itu tidak ada istilah orang sudah mati gentayangan. Dalam Islam tidak ada. Ini lewat kuburan jatuh pelepah kelapa lari dia. Kenapa ada orang kubur? Ada hantu. Orang sudah mati nih, jangankan mengurusi orang hidup, menakut-nakuti orang hidup, mengurusi dirinya aja sudah repot. Apalagi mengurusi orang, menakut-nakuti orang. Nah, maka kita jangan pernah merasa takut terhadap orang yang sudah meninggal. Karena mereka sudah repot dengan dirinya sendiri. Betul kata Nabi SAW bahwa ketika kita masuk ke dalam kubur, kita ziarah kubur, lalu kita mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin antumus sabiquna wa nahnu lahiqun. Selamat bagi kalian wahai penduduk alam kubur ini, kalian mendahului kami dan kami pasti ikut. Itulah yang kita ucapkan ketika kita masuk ke dalam kubur atau lewat kuburan. Disebutkan oleh Nabi bahwa ketika kita mengucapkan itu, para ahli kubur itu menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka jawab, cuman kita tidak dengar. Karena kalau dengar tak jadi masuk lagi. Jadi ada hubungan gitu. Tapi mereka sudah pindah alam. Jadi tidak ada dalam Islam istilah gentayangan. Jadi kembali lagi itu tidak ada. Kalaupun ada model-model seperti ada orang kesurupan kok mirip betul dia, katanya saya datang, saya ini, berbicara dia, itu bukan dia, tapi itu adalah jin qarinnya. Kita semua ini punya jin qarin
yang menemani hidup kita, yang mengerti kondisi kita, sehingga ketika kita sudah meninggal, dia tahu bagaimana kebiasaan kita. Maka bisa jadi dia masuk ke dalam orang dan komunikasi dan mengatakan bahwa dia yang datang. Yang kedua, kata Nabi SAW, seluruh amalan terputus kecuali 3 hal, yaitu adalah amal jariah, anak soleh yang mendoakan, dan ilmu yang bermanfaat. Tapi bukan berarti amal orang yang hidup terputus. Di sini kan hadis ini yang terputus adalah amal yang dari dia. Kita beramal di dunia ini, kalau meninggal semua amalan kita terputus. Kecuali sedekah jariah, Bapak Ibu yang menyumbang untuk bangun masjid ini, dipakai sudah meninggal terus mengalir. Anak soleh yang mendoakan anak-anak kita, kalau dia melaksanakan sholat, mendoakan kita, berbuat ketaatan, mengalir untuk kita, untuk orang tua. Begitu juga kita berbuat, kita mendoakan orang tua walaupun tiada, mengalir. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Maka semua itu tetap lanjut. Tapi selain itu terputus yang dari kita. Tapi kalau dari orang tetap mengalir. Orang mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan sedekah, mengirimkan takjil. Kok mengirimkan takjil sampai pula? Maksudnya pahalanya. Ini saya mengasih donasi 500 takjil untuk almarhum, insyaallah sampai. Bacaan Fatihah, bacaan Al-Quran. Memang ada khilaf di antara ulama masalah sampai atau tidaknya, tetapi mayoritas ulama mengatakan sampai. Dan kalau mau dites, coba mati dulu gitu kan, apakah sampai atau tidak. Tapi mayoritas ulama mengatakan sampai. Memang ada yang mengatakan bahwa tidak sampai, tetapi itu minoritas ulama. Kemudian konsekuensi yang ketiga, kita dihadapkan dengan antara nikmat kubur dengan siksa kubur. Tetapi insya Allah kalau kita beramal soleh di dunia, maka yang kita peroleh adalah nikmat kubur. Nikmat kubur itu artinya kuburannya dilapangkan, kuburannya bercahaya, dia merasakan kenikmatan, betul-betul nikmat, lebih nikmat daripada hidup di dunia. Maka oleh karena itu orang soleh yang meninggal, dia menyesal, ya Allah, kenapa aku tidak meninggal dari dulu? Kenapa baru sekarang ya Allah? Karena ternyata alam kubur jauh lebih indah, jauh lebih nikmat daripada alam dunia. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah mendapatkan yang lebih nikmat, lebih indah, alam kubur kita bercahaya, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kesepian. Salah satu teman kita di sana adalah bacaan Al-Qur'an, sedekah kita. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi motivasi bagi kita untuk memperbanyak amal soleh dan kita semua bersemangat untuk kembali ke alam akhirat. Jadi tidak hanya bersemangat hidup di dunia, tapi harus semangat kembali ke alam akhirat. Mungkin kita semangat mempersiapkan masa depan kita, tapi terkadang lupa untuk mempersiapkan masa depan yang lebih pasti. Sampai umur 60, 70 itu belum pasti. Tapi masuk alam kubur pasti. Cuma tidak tahu Bapak duluan atau saya belakangan. Atau saya belakangan atau Bapak Ibu duluan. Itu tidak ada, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, disampaikan amal pahala kita, istiqomah, dan kita insyaallah semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.